Shalom jemaat yang kasih oleh Tuhan, panggilan ibadah pada pagi hari ini akan diambil dari Mazmur pasal ke-35 ayat 18 dan 28. Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar. Di tengah-tengah rakyat yang banyak aku mau memuji-muji engkau. Dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilanmu, memuji-muji engkau sepanjang hari. Jemaat kasih oleh Tuhan, di satu sisi sepertinya situasi kita berbeda. Karena kita sedang di rumah, tidak di tengah-tengah jemaat yang besar. Dan di sisi yang lain, biarlah kita menyadari bahwa saat ini bukan hanya kita yang sedang beribadah, saudara-saudara seiman kita juga beribadah bersama-sama. Sehingga mari bersama-sama dengan jemaat yang lain, meskipun dari rumah kita masing-masing, kita mau memuji Tuhan, kita mau beribadah mulai awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya Tuhan memberkati. Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai di dalam nama Allah Tritunggal. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus memberkati seluruh ibadah kita mulai awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hormat bagi Allah. Hormat bagi Allah Bapa. Bersama-sama kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, sampai pada hari ini Engkau masih boleh memungkinkan kami untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Biarlah setiap kali kesempatan, ya setiap minggu yang baru di mana kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami tidak menyia-nyiakannya, tapi kami boleh mensyukurinya. Dan biarlah sekali lagi Tuhan yang boleh menyucikan setiap dosa, setiap pelanggaran kami, Tuhan yang boleh melayakkan kami ya Tuhan, untuk kami boleh beribadah. Tuhan yang boleh menguatkan iman kami, menguatkan, memberikan penghiburan kepada setiap kami, dan berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Walau hari ini kembali lagi kita harus melakukan ibadah secara online, biarlah hal ini tidak menyurutkan niat dan hasrat kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang begitu baik, yang melindungi dan menyertai kita sehingga kita dapat datang beribadah kepadanya. Saya undang Bapak Ibu Jemaat yang di rumah bersama-sama dengan saya membacakan ayat berikut ini. Di dalam Wahyu 4 ayatnya yang ke-11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Mari kita puji dan agungkan Tuhan kita. Dialah pencipta alam semesta, hanya Dialah Tuhan. Dia Tuhan, Dialah pencipta alam semesta. Nyata kemuliaannya dalam ciptaannya, karena Dialah Tuhan. Hanya Dia Tuhan mengatur hari depan manusia, sebab jalan hidup umatnya dalam rencananya, karena Dialah Tuhan. Hanya Dia Tuhan, Dia bertahta
di atas semesta. Biarlah ciptaannya mengangkat pujian. Hanya Dialah Tuhan. Hanya Dia Tuhan yang mengatur hari depan manusia. Hanya Dia Tuhan mengatur hari depan manusia. Sebab jalan hidup umatnya dalam rencananya, karena Dialah Tuhan. Hanya Dia Tuhan. Hanya Dia Tuhan. Dia bertahta di atas semesta. Biarlah ciptaannya mengangkat pujian. Hanya Dialah Tuhan. Hanya Dia Tuhan yang kita sembah dan puji. Hanya Dia Tuhan. Dia bertahta di atas semesta. Biarlah ciptaannya mengangkat pujian. Hanya Dialah, hanya Dia. Hanya Dialah. Hanya Dialah Tuhan. Bapak Ibu jemaat sekalian, sudahkah dalam satu minggu ini kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat pemeliharaan Tuhan? Kalau kita pada hari ini masih bisa bernafas, bisa bernyanyi dan bisa beribadah, mari kita mau menaikkan syukur kita pada pagi hari ini. Betapa aku bersyukur. Betapa aku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Bersyukur, syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Sekali lagi, betapa aku bersyukur. Betapa aku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Mari kita naikkan syukur kita. Syukur, ku bersyukur
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, benar Tuhan, kalau kami ada saat ini sebagaimana kami ada hanya karena anugerah-Mu saja ya Tuhan. Ya Bapa, ampunilah kami kalau kami jauh daripada-Mu, bahkan mungkin melupakan-Mu ya Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami mau mengambil komitmen untuk hanya dekat kepada-Mu saja ya Bapa. Karena hanya dekat kepada-Mu ada ketenangan di hati kami. Hanya dekat kepada-Mu ada kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat kepadamu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna terjatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Inilah doa dan kerinduan kami Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah Tuhan bersama Engkau. Sungguh indah bersamamu selamanya. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita membuka satu bagian daripada Alkitab yang terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat pertama sampai kepada yang ke-10. Sekali lagi 2 Korintus pasal yang 12 ayat pertama sampai yang ke-10 sebagai landasan daripada pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pada bagian ini Paulus mengatakan demikian,
Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sekali lagi kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, sekali lagi Tuhan kami mengucap syukur kepada Engkau, kalau di tengah situasi yang tidak kami duga seperti sekarang ini ya Tuhan, Engkau masih tetap berfirman kepada kami, walaupun ya Tuhan ibadah dilaksanakan secara online, tapi kami yakin ya Tuhan bahwa Engkau hadir bersama dengan kami. Karena itu ya Tuhan di dalam pemberitaan firman ini, biarlah sekali lagi Tuhan berkarya di tengah-tengah kami. Tuhan memakai hamba yang menyampaikan firman dan segenap jemaat yang ada di rumah yang mendengarkan. Biarlah di dalam semuanya ini kuasa Roh Kudus yang berada di tengah-tengah kami semua. Tuhan menolong kami supaya kami yang mendengarkan boleh diberkati dan ditolong oleh Roh Kudus untuk mempunyai satu pikiran dan hati yang tertuju kepada pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah waktu ini adalah waktu Tuhan menyapa kami setiap pribadi melalui kebenaran firman yang kami renungkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-10 ini, Paulus menceritakan 2 pengalamannya yang bersifat luar biasa sekali. Kedua pengalaman tersebut kita tahu yang pertama adalah pengalaman surgawi. Itu tercatat di ayat yang kedua sampai kepada ayat yang keempat. Di mana Paulus di situ kita lihat dia terangkat ke Firdaus, di mana Paulus bisa melihat keindahan dan juga kemuliaan surga, mendengarkan hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia yang lain. Mengapa Paulus menceritakan pengalaman surgawi ini? Padahal sudah selama 14 tahun ini dia tidak pernah berbicara dan mengungkapkan hal itu. Nah, kita harus mengerti latar belakang daripada bagian ini. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, Paulus pada waktu itu sedang mempertahankan keabsahannya sebagai Rasul Yesus Kristus yang sejati. Di jemaat Korintus, banyak pengajar palsu yang mengklaim diri sebagai Rasul yang lebih superior daripada Paulus. Nah, secara sarkastik Paulus menyebut mereka sebagai rasul-rasul yang tidak ada taranya. Mereka mengaku memiliki pengalaman rohani yang hebat berupa penglihatan dan juga pewahyuan. Selain itu, mereka juga merasa diri lebih menonjol dari Paulus dalam hal berkhotbah, dalam hal lebih berpengetahuan di dalam pengajaran, dan juga lebih mampu di dalam kemampuan memimpin. Tujuan mereka apa? Tujuan mereka adalah untuk menggoyahkan kewibawaan atau otoritas daripada kerasulan daripada Paulus. Dengan cara merendahkan Paulus, memperlihatkan kelemahan-kelemahannya, supaya jemaat di Korintus lebih menerima dan percaya kepada mereka. Nah, situasi seperti demikian ini tentu sangat berbahaya sekali. Karena nampaknya jemaat di Korintus sudah mulai terbuka terhadap pengajaran mereka. Untuk menentang keadaan seperti inilah, maka Paulus dalam tanda petik terpaksa menceritakan pengalaman surgawinya
yang selama ini disimpan untuk dirinya sendiri. Paulus yang selama ini berdiam diri harus berbicara kebenaran bahwa dia pun adalah orang yang diberkati oleh Tuhan dengan pengalaman supranatural, di mana dengan menunjukkan pengalaman supranatural bahwa dia terangkat ke surga, maka itu membuktikan kepada jemaat di Korintus bahwa dia adalah rasul yang sejati. Kerasulannya tidak perlu diragukan. Dia mendapatkan visi dan juga pewahyuan dari Allah sendiri. Sebab itu dia adalah seorang rasul yang dapat dipercaya, yang adalah utusan sejati daripada Kristus sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Paulus begitu bangga dan mengagungkan pengalaman surgawi tersebut? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Dia malahan lebih bermegah di dalam pengalamannya yang kedua. Dan pengalaman yang kedua itu adalah pengalaman mengenai penderitaan. Paulus bercerita tentang duri di dalam daging yang kita baca di ayat yang ke-7. Apakah duri di dalam daging itu? Banyak tafsiran yang mengatakan hal-hal atau berusaha memahami akan duri di dalam daging ini. Ada pendapat yang mengatakan bahwa itu berkaitan dengan kelemahan secara fisik, bahwa Paulus mengalami gangguan pada matanya, bahwa Paulus mendapatkan serangan yang hebat pada kepalanya atau migrain, dan juga Paulus mengalami epilepsi. Ada yang mengatakan bahwa Paulus mengalami akibat-akibat buruk daripada penyakit malaria yang pernah dideritanya, dan juga Paulus mengalami kesukaran di dalam berbicara atau gagap. Ada juga opini yang mengatakan bahwa duri di dalam daging tersebut adalah gangguan atau serangan yang berkepanjangan dari seteru-seteru Paulus, yaitu orang-orang Yahudi yang tidak suka kepada Paulus, yang membenci Paulus, yang terus-menerus ada di dalam pelayanan Paulus. Namun tidak ada kejelasan yang pasti tentang apa sesungguhnya duri di dalam daging. Hal yang jelas adalah akibat daripada keberadaan duri di dalam daging tersebut terhadap diri Paulus, yaitu sangat menjadi beban yang mengganggu, yaitu sesuatu yang menimbulkan penderitaan dan juga kesakitan yang serius pada diri Paulus. Dan duri di dalam daging itu terus ada di dalam kehidupan dan pelayanan Paulus seterusnya sampai seterusnya dan selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Paulus meresponi akan realitas duri di dalam daging ini? Kita tahu bahwa dia berdoa 3 kali supaya duri tersebut tersingkir dari hidupnya. Ini membuktikan bahwa Paulus bukan seorang masokis. Ini membuktikan bahwa Paulus tidak mencari-cari penderitaan, bahwa dia tidak menikmati kondisi menderita dan kesakitan. Itulah sebabnya dia berdoa, berseru kepada Tuhan supaya duri di dalam daging ini boleh tersingkir di dalam kehidupan dia. Namun doa Paulus itu tidak mendapat jawaban positif dari Tuhan. Bukan ya, tetapi tidak yang dia dapatkan dari Tuhan. Jadi dengan demikian maka Paulus harus hidup berdampingan dengan duri di dalam daging tersebut. Akan tetapi kita melihat juga bahwa pada saat yang bersamaan, walaupun Paulus harus hidup berdampingan dengan duri di dalam daging, tetapi Tuhan tidak membiarkan Paulus sendirian. Ada janji penyertaan dan pertolongan daripada Tuhan. Ayat yang 9 mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan kepada Paulus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari pengalaman penderitaan Paulus ini, kita bisa belajar 2 hal penting. Yaitu yang pertama, kita bisa belajar konsep keseimbangan dalam doa Paulus. Kita bisa melihat ada keseimbangan antara pemahaman Paulus tentang kuasa Allah dan juga kehendak Allah. Paulus yakin sepenuhnya akan kemahakuasaan Allah. Ia percaya bahwa Allah mampu melenyapkan duri di dalam daging tersebut. Ia percaya bahwa Tuhan bisa menghentikan penderitaannya. Itu sebabnya ia berdoa 3 kali kepada Tuhan. Tetapi Allah yang maha kuasa tersebut tidak memberikan jawaban ya, tidak mengabulkan doa daripada Paulus. Kenapa demikian? Apakah Paulus ada yang salah di dalam hidupnya mengikuti Tuhan? Apakah itu berarti kalau Tuhan tidak memberikan jawaban ya terhadap doa permohonan Paulus, berarti bahwa Paulus itu kurang suci, bahwa dia kurang iman, kurang melayani, kurang serius berdoa? Ternyata tidak Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan.
Tidak semua doa yang tidak dijawab oleh Tuhan berarti ada sesuatu yang salah dengan orang yang berdoa. Dalam hal ini Paulus memberikan contoh yang sangat jelas. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa jawaban no daripada Allah itu juga berarti tidak berarti bahwa Tuhan tidak bisa mengabulkan akan doa daripada Paulus. Itu tidak berarti bahwa Tuhan tidak sanggup memenuhi akan permohonan Paulus. Tidak ada kesulitan apapun bagi Allah untuk melenyapkan penderitaan duri di dalam daging Paulus tersebut. Jawaban no daripada Allah ini tidak ada hubungannya dengan kuasa Tuhan, tetapi lebih berkaitan erat dengan kehendak Tuhan. Dengan kata lain, Allah memang menghendaki duri dalam daging itu ada di dalam kehidupan Paulus. Tujuannya yaitu supaya ia tidak meninggikan diri karena pengalaman surgawinya. Dengan demikian, duri di dalam daging itu adalah sesuatu hal yang berguna untuk kebaikan daripada Paulus sendiri. Nah, menarik sekali untuk diperhatikan bahwa jawaban tidak dari Tuhan itu tidak menjadi masalah yang besar bagi Paulus. Paulus tidak pernah mempertanyakan dan meragukan kuasa Allah. Paulus bisa menerima kehendak Allah dalam bentuk jawaban tidak dengan sukarela. Dia tidak pernah protes kepada Tuhan. Dia tidak kecewa, marah, dan meninggalkan Tuhan. Bagi Paulus, berdoa itu bukan suatu transaksi dengan Allah. Paulus tidak pernah mengajukan jasa-jasanya supaya membuat doanya dikabulkan oleh Tuhan. Dia tidak pernah berkata, bukankah saya sudah melakukan perjalanan misi yang begitu jauh? Bukankah saya sudah begitu giat di dalam penginjilan? Bukankah saya sudah mendirikan gereja di sana sini? Paulus tidak pernah mengatakan hal yang demikian itu. Nah, kalau doa adalah suatu transaksi, maka bukankah sudah sewajarnya bila doa-doa daripada Paulus dikabulkan oleh Tuhan? Bukankah dia sangat berjasa bagi perkembangan dan juga kemajuan kerajaan Allah? Namun Paulus tidak sedang bertransaksi dengan Allah, melainkan melalui doa, ia justru mengalami transformasi diri untuk menjadi taat pada kehendak Allah. Sehingga sekalipun doanya tidak dijawab dan duri dalam daging itu terus ada di dalam kehidupan Paulus, tetapi Paulus tidak pernah menjadi kendor dalam semangatnya untuk melayani Tuhan. Paulus tidak pernah kehilangan satu dorongan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dia tetap setia sampai pada akhirnya di dalam menyelesaikan tanggung jawab pelayanan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Bapak Ibu, ketaatan Paulus untuk menerima kedaulatan kehendak Allah berupa jawaban tidak terhadap doanya. Ini menyatakan bahwa Paulus memiliki pemahaman yang seimbang antara kuasa dan kehendak Allah. Paulus bukan orang yang cuma mau tahu kuasa Tuhan. Dia bukan pribadi yang hanya terfokus kepada mujizat semata. Dari responnya terlihat jelas bahwa Paulus merupakan orang yang terbuka terhadap kehendak Allah. Ketika kehendak Allah berbeda, bertentangan dengan kehendak dirinya, maka dia tidak memberontak, melainkan menaklukkan diri di bawah otoritas kehendak Allah dengan tetap percaya sepenuhnya kepada kuasa Allah. Bapak Ibu, keteladanan Paulus dalam hal ini bisa menjadi koreksi penting terhadap sikap berdoa dari banyak orang Kristen. Pada umumnya, ada banyak orang Kristen yang begitu terfokus secara eksklusif hanya kepada kuasa Tuhan, di mana hidupnya di dalam doa-doanya cuma mau tahu mujizat dan ayat yang berbunyi, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu menjadi satu ayat yang begitu penting di dalam kehidupannya. Menjadi satu ayat yang adalah slogan yang paling utama di dalam hidupnya. Sedemikian terfokusnya pada kuasa Allah, sampai-sampai urusan kehendak Allah terkesampingkan dan terabaikan. Yang utama adalah jadilah kehendakku, bukan jadilah kehendakmu. Doa-doa yang dimohonkan dengan semangat atau mentalitas hanya mau tahu kuasa Allah tanpa peduli terhadap kehendaknya akan menjadi masalah besar tatkala Allah tidak menjawab ya terhadap doa-doa kita. Apa yang akan terjadi kalau Allah tidak menjawab ya terhadap doa-doa kita? Kita akan sangat besar kemungkinan bisa menyalahkan Allah, meragukan kasih-Nya, mempertanyakan kuasa dan pemeliharaannya. Semuanya itu akan secara lahiriah datang, muncul di dalam pikiran kita. Selanjutnya,
juga ekspresi emosi yang negatif seperti kemarahan, kekecewaan, hati yang dingin, bersungut-sungut kepada Allah, itu akan dengan mudah mendominasi hidup daripada kita. Bapak Ibu, bagaimana reaksi kita pada saat doa tidak dijawab sesuai dengan keinginan kita? Itulah yang akan menunjukkan apakah kita mempunyai konsep yang seimbang antara kuasa dan kehendak Tuhan. Jika hal-hal negatif yang menguasai kita, itu berarti besar kemungkinan bahwa kita hanya mau tahu kuasa Tuhan saja. Tetapi bila belajar untuk berserah diri dalam ketaatan pada kehendak Allah, meskipun itu tidak mudah, maka itu berarti bahwa kita berusaha untuk menjadi seimbang di dalam pemahaman kita akan kuasa dan kehendak Allah. Kita perlu menyadari bahwa doa yang berlandaskan pada mentalitas hanya mau tahu kuasa Tuhan, itu juga akan sangat berpengaruh besar terhadap isi doa kita. Philip Yancey di dalam bukunya mengatakan demikian. Orang Kristen di negara makmur cenderung berdoa, Tuhan, singkirkan pencobaan ini dari kami. Sebaliknya, Philip Yancey mengatakan, saya mendengar bahwa orang-orang di penjara, orang-orang Kristen yang teraniaya, dan mereka yang hidup di negara yang miskin, berdoa demikian, Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menanggung pencobaan ini. Nah, doa yang berorientasi secara eksklusif kepada kuasa Tuhan akan membuat orang Kristen hanya mau mengalami deliverance. Apa itu deliverance? Yaitu pembebasan, kelepasan, ketersingkiran daripada segala penderitaan, daripada segala kesulitan. Bila ada tantangan, ada kesulitan, penderitaan, pokoknya bebaskan saya. Singkirkan semuanya itu dari kehidupanku. Kalau tidak ada deliverance, kalau tidak ada pembebasan, kelepasan, maka itu berarti Tuhan tidak peduli terhadap saya. Tuhan tidak mengasihi saya. Lalu mulai muncul banyak pikiran negatif dan banyak perasaan-perasaan yang begitu negatif. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu, doa dengan nuansa yang seimbang antara kuasa dan kehendak Tuhan akan sangat berbeda isinya. Kita sama sekali tidak salah ketika mengharapkan adanya deliverance atau pembebasan melalui doa-doa kita. Kita sama sekali tidak berdosa kalau meminta kepada Tuhan supaya dibebaskan dari hal-hal yang menyulitkan di dalam hidup ini. Akan tetapi pada saat yang sama, kita juga harus siap untuk mengalami apa yang disebut sebagai situasi di mana kita harus bertahan, di mana kita harus menanggung, menghadapi, berjuang untuk setia, atau dengan kata lain endurance. Nah Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, kalau Tuhan menghendaki, seperti yang terjadi pada diri Paulus, kalau Tuhan mempunyai satu rencana di dalam sakit penyakit duri di dalam daging yang ada di dalam diri Paulus, maka kita harus belajar seperti Paulus, mempunyai satu sikap, yaitu apa? Yaitu terus bisa bersandar kepada Tuhan, menanggung, menghadapi semuanya itu, berjuang untuk tetap setia di dalam kekuatan dan anugerah Tuhan. Dalam pergumulan kita tentang kesulitan hidup dan tantangan yang ada, sekali lagi mari kita terus belajar seperti Paulus untuk tetap berpegang teguh dan bersandar sepenuhnya pada Tuhan. Baik pada waktu ada deliverance maupun pada saat kita harus bertahan di dalam endurance. Semoga semuanya ini menjadi sikap doa kita, benar-benar bisa meneladani akan Paulus yang memperlihatkan adanya keseimbangan di dalam memahami kuasa Tuhan dan menerima kehendak Tuhan di dalam kehidupan dia. Yang pertama tadi kita sudah belajar konsep tentang keseimbangan di dalam doa Paulus. Dan yang kedua, kita belajar akan konsep anugerah di dalam kelemahan. Bapak Ibu, jawaban tidak daripada Tuhan tidak berarti Tuhan menarik diri. Tidak berarti Tuhan membiarkan Paulus sendirian di dalam menghadapi penderitaannya. Malahan sebaliknya kita melihat kehadiran Tuhan di tengah pergumulan Paulus dengan duri dalam daging adalah satu kehadiran yang begitu konkret, begitu nyata. Tuhan memang tidak memberikan deliverance kepada Paulus, tetapi Tuhan senantiasa memberikan kasih karunia dan kekuatan yang cukup sehingga Paulus bisa menanggung penderitaan duri di dalam dagingnya. Karena anugerah dan kekuatan dari Tuhan semata, maka Paulus bisa melihat kebaikan Allah
di dalam mengizinkan ia mengalami duri di dalam daging itu. Yaitu untuk membentuk dirinya supaya mempunyai satu karakter kerendahan hati dan tidak meninggikan diri karena pengalaman surgawi yang begitu luar biasa itu. Hal yang krusial yang menyebabkan Paulus bisa tetap kuat di tengah-tengah kelemahannya. Bahkan bermegah karena kelemahannya adalah karena dia mengalami secara personal kehadiran daripada diri Allah sendiri. Anugerah dalam konteks kelemahan Paulus bukan kelepasan, bukan kelancaran, bukan lenyapnya duri dalam daging. Tetapi anugerah itu adalah kehadiran pribadi Allah yang nyata di tengah-tengah penderitaan daripada Paulus. Tuhan itu benar-benar Sang Immanuel dalam pergumulan dan kesengsaraan Paulus. Bagi Rasul Paulus, Allah Sang Pemberi itu, Allah sebagai the giver, jauh lebih penting daripada pemberiannya, the gifts of God. Itu sebabnya Paulus tidak mengalami ketergoncangan iman yang begitu hebat, meskipun dia tidak mendapatkan deliverance daripada duri dalam daging. Hidup dalam ketaatan pada kehendak Allah membuat Paulus menjadi seorang yang memiliki pengalaman rohani yang kaya. Ia terus berjalan dan bergaul dengan Allah di tengah kelemahan duri dalam dagingnya. Karena punya pengalaman rohani yang kaya itulah, maka Paulus tidak pernah ditaklukkan oleh penderitaan. Tetapi malahan sebaliknya, dia menaklukkan penderitaan berdasarkan anugerah dan kuasa daripada Tuhan. Sehingga dia bisa terus bertahan dan setia sampai pada akhirnya. Dari perjuangan Rasul Paulus menanggung duri dalam daging ini, kita bisa belajar satu prinsip yang sangat penting, yaitu bahwa iman kita akan menjadi kuat, bahwa iman kita akan bertumbuh kalau iman itu berakar di dalam pengalaman akan kehadiran Tuhan. Kalau iman itu betul-betul mengalami kehadiran Allah di dalam hidup kita secara pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan tentang anugerah dalam kelemahan bisa mengoreksi kehidupan rohani orang Kristen pada umumnya. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan pada pagi hari ini. Yang pertama, mengapa banyak orang Kristen yang begitu gampang kecewa, begitu mudah putus asa, dan meninggalkan Tuhan ketika menghadapi kesulitan dan penderitaan? Kemungkinan besar jawabannya adalah oleh karena orang Kristen tersebut miskin pengalaman rohani dalam berjalan dan bergaul dengan Tuhan. Kita tahu bahwa Allah di dalam Alkitab telah memberi dirinya untuk dialami. Allah di dalam Alkitab memberi dirinya untuk bergaul dengan kita melalui doa dan juga kebenaran firman Tuhan. Tetapi berapa banyak orang Kristen yang sungguh-sungguh serius, yang betul-betul punya kerinduan dan mau mengalami kehadiran Tuhan di dalam dia berdoa dan membaca firman Tuhan. Jika di dalam kehidupan orang percaya, doa adalah sarana anugerah yang diabaikan. Jika di dalam kehidupan orang Kristen, Alkitab sebagai firman Allah adalah kebenaran Allah yang tidak dipedulikan atau tidak digubris, maka tidaklah heran sama sekali bila imannya begitu rapuh, begitu lemah. Kita tidak punya waktu untuk Tuhan dan tidak punya kerinduan untuk bergaul dan mengalami Allah secara nyata. Sebab itu miskin pengalaman rohani dengan Tuhan, dan itu menjadi sesuatu yang sangat berdampak terhadap kemajuan daripada iman kita sendiri. Bagaimana dengan kehidupan rohani kita pada saat sekarang ini? Di tengah situasi yang sangat tidak menyenangkan ini, di tengah situasi pandemik daripada COVID-19 ini, apakah kita menjadi orang Kristen yang kaya akan pengalaman bersama dengan Tuhan, kaya akan pengalaman rohani bergaul dengan Tuhan, atau malahan justru menjadi orang Kristen yang miskin pengalaman rohani? Ini menjadi pertanyaan serius yang setiap kita harus menjawab secara pribadi di hadapan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, dalam pemahaman iman kita, mana seharusnya yang lebih utama antara pemberian dari Tuhan, ya, antara pemberian dari Tuhan, the gifts of God, dengan Sang Pemberi, Tuhan Sang Pemberi itu sendiri, Allah sebagai Sang Giver itu, mana yang lebih utama? Kalau bagi Rasul Paulus jelas sekali bahwa dia lebih mengutamakan Allah sebagai Sang Pemberi. Itulah sebabnya maka Paulus tidak mendapatkan deliverance.
Paulus tidak dikabulkan doanya. Sekali lagi itu tidak menjadi masalah yang besar di dalam kehidupan dia. Bagi Paulus asal ada kehadiran Tuhan, asal ada kehadiran diri Allah di dalam pergumulannya, di dalam penderitaannya, itu sudah menjadi satu anugerah, menjadi satu kekuatan yang cukup bagi dia untuk menanggung melewati masa-masa yang sulit. Dan bagaimana dengan kita? Seandainya pada hari ini kita diberi kesempatan untuk memilih hal-hal yang ada di tangan Tuhan. Apa itu hal-hal yang ada di tangan Tuhan? Misalnya kesuksesan, kekayaan, kelancaran, mujizat. Hal-hal yang begitu luar biasa. Dengan pribadi Tuhan sendiri. Kalau kita disuruh memilih antara kedua hal ini, yaitu apa yang ada di tangan Tuhan yang luar biasa tersebut dengan diri Tuhan sendiri. Mana yang akan dipilih oleh banyak orang Kristen? Saya menduga banyak orang Kristen akan lebih terfokus kepada hal-hal yang ada di tangan Tuhan ketimbang diri Tuhan itu sendiri. Banyak yang akan lebih suka kepada berkat daripada Tuhan sang pemberi berkat itu sendiri. Mengapa demikian? Karena banyak orang Kristen yang berkonsep bahwa menjadi orang Kristen adalah menjadi penikmat berkat ketimbang bergaul dengan Allah. Menjadi orang Kristen adalah menjadi orang yang menampung berkat Tuhan ketimbang menjadi orang yang berjalan, bergaul, mengenal Allah secara pribadi. Ini adalah sesuatu hal yang perlu kita perhatikan. Apa yang paling penting dalam hidup kita? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mana yang lebih utama dalam hidup kita? Mengutamakan berkat-berkat daripada Tuhan atau memilih Tuhan sang pemberi berkat itu sendiri? Dari Paulus kita mengenal dia memilih yang utama, yaitu diri Tuhan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini memimpin kita untuk berefleksi tentang kehidupan rohani kita masing-masing. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, banyak kesulitan, tantangan hidup dan pergumulan berat yang terjadi. Ada yang menggambarkan situasi kondisi sekarang ini seperti realitas di mana orang itu sudah jatuh, lalu tertimpa tangga dan digigit anjing gila lagi. Apa artinya? Artinya serba sulit, sangat tidak menentu. Beban yang tidak tahu kapan berakhirnya virus daripada corona ini. Di dalam suasana penuh perjuangan dan pergumulan hidup yang serius ini. Apakah hal-hal rohani seperti berdoa, membaca firman Tuhan, berjalan dan berserah kepada Tuhan, apakah hal-hal yang demikian masih memiliki arti di dalam hidup kita? Atau sebaliknya, semuanya itu sudah tidak bermakna apa-apa. Sudah hambar atau spoh, hanya kata-kata yang indah tanpa signifikansi apa-apa di dalam kehidupan kita. Satu hal yang harus kita sadari sepenuhnya, kenyataan bahwa Paulus mengalami anugerah dalam kelemahannya, bahwa dia dikuatkan oleh kuasa Tuhan, sehingga mampu menanggung dan menghadapi duri di dalam daging. Itu adalah suatu kebenaran yang tidak bersifat eksklusif. Bukan kebenaran eksklusif yang hanya Paulus sendiri mengalami akan hal itu. Bukan sesuatu yang milik pribadi daripada Paulus sendiri. Namun itu adalah kebenaran universal yang membuat terbuka bagi setiap orang percaya untuk bisa mengalaminya. Kalau Tuhan sudah beranugerah dan melawat Paulus, maka Tuhan adalah Tuhan yang tetap sama hingga saat sekarang ini. Dia adalah Tuhan yang masih terus meluangkan waktunya bagi kita untuk datang kepadanya. Tangan Tuhan masih terentang dan terbuka, siap untuk merangkul kita yang penuh dengan beban berat dan letih lesu ini. Tetapi yang terpenting adalah, masihkah ada hati yang betul-betul tergerak untuk datang kepada Dia? Masihkah ada hati yang betul-betul mau berlutut di hadapan Dia, berdoa dan mengalami kehadirannya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa kerang mutiara ya. Maka bagi kerang mutiara ini, setiap kerikil tajam, setiap bebatuan kasar yang masuk ke dalam dirinya, pasti semuanya itu akan terproses menjadi mutiara yang indah. Iya kan? Betul dah? Kalau ada kerikil yang masuk tetapi tidak menjadi mutiara,
itu jelas bukan masuk ke dalam diri kerang mutiara. Bisa jadi itu malah masuk ke bekicot misalnya ya. Bekicot, binatang bekicot. Demikian juga seharusnya dengan diri orang Kristen. Kalau kita adalah orang yang betul-betul mempunyai iman sejati. Kalau kita adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup berjalan dan bergaul dengan Tuhan melalui doa dan firman Tuhan. Maka segala tantangan, segala kesulitan hidup, segala beban pergumulan, penderitaan yang ada dialami oleh kita. Itu bisa terproses di dalam anugerah dan melalui kekuatan daripada Tuhan. Untuk menjadi mutiara-mutiara kesaksian yang indah. Mutiara-mutiara kesaksian di mana iman kita bisa bertahan dan setia dalam keadaan apapun juga. Mutiara kesaksian di mana kita boleh mempunyai pengalaman yang konkret, dipelihara, dikuatkan oleh anugerah Tuhan. Mutiara kesaksian di mana ketaatan kita pada kehendak Allah menjadi sesuatu yang kita perjuangkan walaupun tidak gampang. Dan juga mutiara kesaksian tentang pengharapan kita yang terus-menerus hanya tertuju kepada Tuhan saja, bukan kepada ilah yang lain. Apakah di dalam perjalanan kerohanian kita ada kesaksian dan pengalaman-pengalaman yang indah seperti ini? Apakah hal-hal yang tidak menyenangkan, duri di dalam daging yang kita alami, bisa menjadi sesuatu yang diproses di dalam hidup kita oleh Tuhan, menghasilkan sesuatu mutiara-mutiara yang indah? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita bahwa kuasa untuk mengalami hal-hal yang indah, kuasa untuk mengalami kehadiran Tuhan, Tuhan sudah sediakan. Sama seperti Paulus, Tuhan sertai, Tuhan berikan anugerah, Tuhan berikan kekuatan. Saya yakin Tuhan juga akan menyertai kita. Tetapi apakah kita sama seperti Paulus yang mempunyai satu kehidupan yang penuh penyerahan diri, ketaatan kepada kehendak Tuhan, dan bersandar sepenuhnya kepada Dia melalui doa, melalui kebenaran firman Tuhan. Itu adalah sesuatu yang juga harus kita jawab secara pribadi di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui perenungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Kalau melalui perenungan firman Tuhan tentang pengalaman Paulus yang luar biasa, di mana dia mengalami satu penderitaan duri di dalam daging yang tidak pernah berhenti, tidak pernah habis. Tetapi satu hal yang begitu mulia adalah bahwa dia tetap bertahan, dia tetap setia, dia tetap mengasihi Tuhan, tetap melayani Tuhan sampai kepada akhir hidupnya. Oh Tuhan, di mana kekuatan yang didapatkan Paulus tidak lain anugerah dan kuasa daripada Tuhan yang memampukan dia. Tuhan, di dalam kehidupan kami pada saat sekarang ini, khususnya pada saat pandemi COVID-19 ini, kami pun mengalami begitu banyak tantangan, kesulitan di dalam hidup kami. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami pun mengalami pengalaman yang real bersama dengan Tuhan. Berjalan, berserah diri kepada Tuhan, agar ada anugerah, ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk melewati hari-hari yang sulit, melewati masa-masa yang tidak menentu ini. Kami serahkan diri kami masing-masing, jemaat Tuhan dengan segala pergumulan yang ada. Biarlah Tuhan sendiri yang melawat mereka satu demi satu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari jemaat sekalian kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli dan bersama dengan segenap jemaat, segenap gereja di segala abad, segala tempat kita mengakui demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 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 Untuk meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita yang percaya pada anugerah dan penyertaan Tuhan, kita puji tentang rahmat dan anugerah-Nya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Agar mereka tahu kan setiamu, kan setiamu. Agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Agar mereka tahu kan setiamu, kan setiamu. Agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Ku mau puji, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Ku mau puji tentang anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, Tuhan terima kasih ya Bapa. Kami ingin memuji tentang rahmat dan anugerah-Mu selama-lamanya. Agar semua orang pun dapat tahu ya Tuhan bahwa Engkaulah yang menjadi kekuatan dan iman percaya kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kalau pada pagi hari ini kami memberikan persembahan. Biarlah Engkau pakai persembahan ini Tuhan untuk dapat memperluas kerajaan-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan kita kembalikan pada Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Jemaat kasih oleh Tuhan, mari dari tempat kita masing-masing kita boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menebus kita, dan Allah yang memelihara kehidupan kita, sungguh boleh mendekatkan kita kepadanya, menolong kita untuk kita boleh tetap setia kepadanya, dan menjadikan kita saksi untuk kemuliaan namanya. Mulai hari ini sampai selama-lamanya.
Amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Saat teduh bagi setiap kita. Kita akan sebentar mendengarkan pengumuman. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan bagi yang punya anak-anak di sekolah minggu. Pada saat ibadah online, pasti bagi anak-anak kecil tuh banyak sekali distraction. Mereka bisa lose fokus, mereka enggak konsentrasi. Jadi saya harapkan kalau yang punya anak sekolah minggu, yang paling baik ditemani anaknya untuk beribadah online. Atau setidaknya bisa diperhatikan supaya anak-anaknya itu bisa beribadah dari awal hingga akhir. Lalu berikutnya juga ada pengumuman dari YAM, yaitu pemuda senior kita, mengajak semua pemuda senior untuk datang di persekutuan YAM pada Kamis 16 Juli dengan tema First Love, jam 7 malam, pembicaranya penginjil Krishna. Bagaimana kasih kita yang sumbernya dari Allah itu dimanifestasikan kepada kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi untuk Yamers, silakan ikut ya. Ingat 16 Juli, hari Kamis jam 7 malam. Lalu yang terakhir kita ada berita duka dengan meninggalnya Ibu Lidiawati atau Ibu Oi Lilin, yaitu kakak dari Pak Robi Wijaya, yaitu ibu dari saudara Unang. Kami semua berduka cita dan kita semua mendoakan untuk keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan menguatkan dan menghiburkan. Baik, terima kasih. Demikian warta pada hari ini. Ingat, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Tuhan berkati. Your hands, you're in control. Grace overflows in us. You are more than enough for me.